Halo semuanya, dan selamat datang lagi di channel ini. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sering banget disinggung sama orang lain, yang namanya PASSION atau passion. Sesuatu yang mungkin ini orang-orang mungkin diagung-agungkan harus punya di setiap diri kita gitu. Barusan ini saya beres masangin bukan stiker sih, masangin poster dinding. Nah, ini tuh poster yang ukurannya A4 atau A5, terus bikin kamar kita jadi ya lumayan bagus, estetik lah. Nah, pas ngelakuin itu kok saya seneng gitu ya. Saya seneng mulai dari nempelin double tipnya, terus ngeletekin, nempelin ke dinding gitu, ngerapihin jadi art gitu, jadi seni. Ya saya senang aja gitu walaupun gak dibayar. Apakah ini passion saya gitu? Passion saya menempelkan poster ke dinding gitu. Karena kan orang-orang sekarang bilangnya passion itu ya kita melakukan pekerjaan yang kita senangin walaupun kita tidak dibayar gitu. Itulah passion. Nah, sekarang apakah ini passion saya menempelkan poster-poster dinding? Oh, tentu tidak, Brady. Dan banyak banget ya pengertian passion yang ada di luar sana, terutama dari buku-buku. Dan ada buku yang mungkin bagus banget dan dirasa sih kayaknya kalau untuk anak muda wajib lah ya baca buku ini, namanya Ikigai. Dan di buku ini tuh wah, asli keren cuy. Buku Ikigai ini ngejelasin cara hidupnya orang Jepang gitu, dan ini bukan cuma dari sisi kehidupan aja gitu ya, tapi kita ngambil lah prinsip-prinsip orang Jepang gitu, kayak mereka yang menghargai waktu, mereka yang tekun bekerja gitu dan sebagainya. Kalau diceritain sih panjang tentang Ikigai ini, cuman kita balik lagi ke masalah passion. Yang tadi bukan berarti ketika kita melakukan sesuatu seneng walaupun gak dibayar itu tuh passion kita, bukan berarti kayak gitu ya. Karena ada beberapa unsur yang memenuhi apa itu passion gitu, dan bukan berarti kita melakukan hal dan kita senang walaupun gak dibayar itu passion, bukan. Karena balik lagi, yang namanya passion ya ada unsur dimana orang lain butuhkan gitu, entah itu barang atau jasa, entah itu keahlian gitu ya, dan kita itu bisa trade in gitu, kita bisa tuker kebutuhan atau keinginan orang lain dengan apa yang kita punya, dan itu bisa menghasilkan syukur-syukur besar gitu ya hasilnya. Jadi bukan berarti yang tadi gitu saya sama poster tadi, karena memang ini ya untuk kebutuhan saya sendiri, nggak ada trade in dan lain sebagainya. Dan iya banyak banget kalau misalnya dilihat-lihat dari aspek passion, kita bisa lihat contohnya dari Bill Gates yang mungkin dia punya capability untuk mengeksplor bagian dalamnya dari komputer sampai jadi produk gitu. Dan itu yang dunia bahkan butuhkan. Ketika passion udah dijalankan dan dia atau seseorang itu udah menemukan titik, oh kayaknya ini nih jalan hidup gua nih, berarti itu memang udah fate namanya, udah takdir. Kalau misalnya kita ngelihat orang-orang di zaman dahulu, orang-orang yang mungkin udah masuk dalam sejarah, orang-orang yang mungkin udah kita lihat di banyak buku dan mungkin udah gak ada di zaman sekarang gitu ya, kita bisa ngambil dari mereka itu justru dari pelajaran hidupnya. Ada yang namanya faktor 10.000 jam gitu, dimana seseorang kalau mau jadi ahli dalam satu bidang ya dia harus melalui dulu 10.000 jam gitu, atau 10.000 jam terbang. Dan kalau misalnya kita mau melewati fase itu, ada yang namanya kita learning bukan by
edukasi formal gitu, tapi kita learning by doing, kita learning by example gitu ya. Kita learning banyak dari manapun, dan bukan berarti orang yang lulus 4 tahun dari kuliah dapat gelar S1 itu udah tahu passionnya apa. Ya kita lihatlah banyak banget orang yang lulusnya apa, kerjanya apa, orang yang dulunya apa, sekarang apa gitu. Karena ya mau nggak mau people change gitu, asik. Dan orang-orang yang pada akhirnya mungkin menemukan passionnya, yaitu mereka akan follow apa namanya ya, follow the true jalan hidupnya gitu. Jadi bukan berarti eh dia belum bisa, tapi dia akhirnya menemukan passionnya. Dan jangan sampai dikira kita muda harus nemuin passion, gak juga gitu. Bahkan apa namanya, banyak orang yang mungkin usianya udah 45 tahun, udah habis lah masa mudanya gitu, tapi dia baru menemukan passionnya di sini gitu. Dan ya macam-macam, semua orang akan menemukan jalannya masing-masing. Kalau jalan kaliannya masih belum kelihatan, ya kalian lakuin aja apa yang kalian suka, kalian enjoy, dan dunia butuhkan. Kalian juga seneng ngelakuin itu, ada trade in, udah jalanin aja dulu. Nanti juga kalian akan nemuin satu titik atau momen gitu. Oh ternyata ini tuh yang dicari-cari selama ini. Itu dia, kita harus menemukan momen dalam hidup kita. Gitu aja cuy, thank you.